Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin aku Fasi Zaida Indraswati, mahasiswi pendidikan sejarah. Mungkin ini bakal menjadi video pertama aku di kanal YouTube, jadi mohon maaf apabila banyak kesalahan ataupun sesuatu yang kurang mengenakan bagi teman-teman. Di sini aku bakal menceritakan terkait sebuah peristiwa yang bersangkutan dengan yang baru-baru ini sedang viral atau sedang mencuat di sosial media, yakni terkait Palestina dan Israel. Aku bakal menceritain terkait peristiwa yang terjadi pada bulan April tahun 2002 antara Palestina dan Israel, yakni pembantaian Jenin. Apa sih pembantaian Jenin? Oke, langsung aja. Jadi pembantaian Jenin ini terjadi pada bulan April tahun 2002 di Jenin, tepatnya di kamp pengungsi Jenin. Kamp pengungsi Jenin dibangun pada tahun 1953 di batas kota Jenin di atas tanah sewaan United Nations Relief and Work Agency atau UNRWA oleh pemerintahan Jordania yang pada saat itu memerintah di tepi barat sampai tahun 1967. Luas dari kamp pengungsian Jenin ini hanya 0,423 km persegi dan pada tahun 2002 menampung 13-14 ribu warga Palestina. Sebagian besar pengungsi ini berasal dari pegunungan Karmel dan wilayah Haifa dan bertambah pada 1970-an dari Gaza dan Tulkarim. Beberapa juga berasal dari penduduk Yordania setelah adanya perjanjian Oslo pada tahun 1993. Ada yang tahu perjanjian Oslo? Perjanjian Oslo adalah perjanjian kesepakatan antara Israel dan PLO atau Organisasi Pembebasan Palestina. Nah, apa sih alasan dari Israel sendiri menyerang kamp pengungsi Jenin? Jadi, Israel tuh melaporkan bahwa kamp pengungsi Jenin itu sebagai tempat lokasi peluncuran serangan-serangan teroris ataupun bom bunuh diri yang terjadi pada bulan Maret tahun 2002 yang banyak dari kejadian tersebut korbannya adalah warga Israel sendiri. Jadi tujuannya untuk menangkap ataupun membunuh orang-orang yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Selanjutnya, pada tanggal 3 April tahun 2002, Israel Defensive Forces atau IDF ini melancarkan serangan pada kamp pengungsi Jenin dan dengan penegasan ini merupakan upaya operasi perisai pertahanan atau defensive shield yang ditujukan untuk pembasmian teror serangan-serangan yang terjadi pada bulan Maret tahun 2002. Di sini aku juga mendapatkan sebuah informasi dari sebuah artikel yang menyatakan bahwa terdapat tim peneliti atau Human Rights Watch yang meneliti terkait pembantaian di Jenin. Ini menyatakan bahwa serangan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina sudah melanggar hukum kemanusiaan internasional yang sebagian besar ini merupakan kejahatan perang. Jadi tujuan yang di awal yang dianggap oleh Israel itu hanya menangkap dan membunuh seseorang atau organisasi yang berkaitan pada serangan di bulan Maret itu sudah melebihi hal tersebut, yakni Israel ini sudah menyerang warga sipil maupun warga non-sipil yang ada di kamp pengungsian Jenin. Selanjutnya, pada tanggal 6 April 2002, Israel ini meluncurkan rudal ke kamp pengungsian Jenin yang menyebabkan beberapa pengungsi tewas. Rudal ini berkelanjutan hingga para warga itu terpaksa harus pindah ke tempat yang lebih aman. Terdapat juga para pengungsi yang ditahan oleh IDF sendiri dan tidak boleh berpergian atau keluar dari kamp pengungsian tersebut dengan sebuah ancaman. Tim peneliti Human Rights Watch juga mendokumentasikan kejadian bahwa IDF ini mengganti rumah-rumah di kamp pengungsian ini menjadi pos militer untuk serangan-serangan selanjutnya. Israel Defensive Forces atau IDF ini juga menggunakan bulldozer lapis baja untuk menghancurkan rumah warga yang dirasa mempersulit tank dan senjata berat lainnya masuk ke kamp pengungsian tersebut. Dari kejadian ini, terdapat lebih dari 200 bangunan itu tidak layak huni dan 4.000 pengungsi tidak memiliki tempat tinggal. Itu bisa seperempat ya dari total yang 14.000 tersebut. Tidak memiliki tempat tinggal. Infrastruktur udara, limbah, maupun listrik itu juga tidak bisa digunakan. Bahkan wali kota Jenin,
Walid Abu Muaid menyatakan dalam majalah Palestine Monitor bahwa pembantaian janin ini lebih mengerikan daripada pembantaian yang terjadi 54 tahun yang lalu, yakni pembantaian Deir Yassin yang terjadi 1948. Dijelaskan juga dalam pers yang digambarkan oleh The New York Times bahwa banyak dari warga sipil yang tewas dari peristiwa pembantaian janin. Hingga mayat dari pria maupun wanita susah dibedakan, saking mengerikannya. Seorang jurnalis, Justin Higler dari surat kabar The Independent, juga mempertanyakan terkait pengabaian dunia atas pembantaian terang-terangan yang dilakukan oleh Israel ini dalam artikelnya yang berjudul The Camp That Became a Slaughterhouse, yang artinya camp yang menjadi rumah janggal. Dari peristiwa pembantaian janin ini diangkat menjadi sebuah film dengan judul Jenin Jenin yang berdurasi 54 menit dengan disutradarai oleh Muhammad Bakri, seorang aktor Palestina. Film ini tuh menggambarkan terkait pertempuran atau pembantaian janin antara Palestina dan Israel pada bulan April tahun 2002. Komen dari kalian kalau udah ada yang nonton. Film tersebut juga didedikasikan oleh produsernya, yakni Iyad Samudi, yang terbunuh oleh tentara Israel di Al-Yamun di kegubernuran Jenin di tepi barat tak lama setelah pembuatan film berakhir. IDF mengatakan bahwa Samudi merupakan salah satu anggota Brigade Martir Al-Aqsa. Namun, setelah beberapa kali pemutaran, film tersebut dilarang tayang oleh Dewan Pemeringkatan Film Israel dikarenakan film tersebut memfitnah dan menyinggung publik. Film Jenin Jenin ini juga mengalami gugatan pencemaran nama baik sebanyak 2 kali, yakni tahun 2002 dan 2021, yang berakibat harus membayar ganti rugi, kalau dalam rupiah itu sekitar 945 juta rupiah. Mungkin itu dulu pembahasan terkait pembantaian janin. Mungkin kalau dari aku ada salah kata, bisa dikoreksi dari teman-teman di kolom komentar. Dan kalau pengen request aku bahas apa lagi, bisa juga di kolom komentar. Mungkin itu aja. Dan aku juga mohon kepada teman-teman untuk selalu meng-hypekan atau menginformasikan kepada dunia terkait perlakuan Israel ke Palestina dan menolong sebisa mungkin, berdoa dimaksimalkan. Mungkin itu dulu. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.